Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 45. Cerita dimulai setelah melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh salinan pedang itu. Wonwi pun berkata, "Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mampu untuk menjadi yang terbaik bagi orang itu. Tetapi ketahuilah kau sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan." Mendengar perkataan Wonwi, seketika itu juga serpihan pedang itu telah menjadi debu dan menghilang. Lalu jiwa pedang itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Wonwi karena dia telah membantunya untuk terbebas dari jeratan penderitaannya selama ini. Di sampingnya, Sodam bertanya apa yang terjadi dan mengapa pedang itu telah menghilang dalam sekejap mata. Wonwi pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengerti akan hal itu. Namun aku tidak mengetahui dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi setidaknya pedang yang digunakan oleh Big Yangmuk sangatlah akurat. Tiba-tiba saja Wonwi menyadari kalau pengrajin pedang itu telah terbangun dari tidurnya. Terlihat dari wajahnya ia begitu heran setelah melihat bahwa pedang itu telah terbebaskan. Wonwi pun mencoba menjelaskan kalau dia sama sekali tidak bermaksud untuk masuk tanpa izin ke dalam tempat kerjanya, bahkan menghancurkan serpihan pedang itu. Akan tetapi, pengrajin itu hanya tersenyum kepada Wonwi sembari mengatakan kalau ia akan membayar Wonwi. Bahkan orang itu meminta kepada Wonwi untuk membebaskan semua pedang yang ada di dalam gentong itu. Lalu pengrajin itu berkata, "Aku telah menaruh jiwaku ke dalam pedang-pedang itu. Namun saat ini mereka semua tidak akan bisa digunakan lagi karena mereka telah hancur." Sambil menyalakan tungkunya, ia kembali berkata, "Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Apakah mungkin aku mampu menghancurkan pedang-pedang itu yang telah aku buat dengan menggunakan segenap jiwaku?" Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Mungkin inilah sebabnya pedang-pedang itu telah berada di dalam sana. Hal itu ia lakukan agar ia bisa menghormati pedang-pedang terabaikan yang sudah ia buat dengan susah payah." Pengrajin itu berkata, "Sepertinya kau adalah seorang seniman bela diri yang menggunakan pedang. Jadi apakah aku bisa memperbaiki pedangmu itu sebagai bayarannya karena kau telah membantuku?" Setelah menerima pedang Wonwi, ia pun memeriksa setiap sisi dari pedang itu. Lalu ia berkata, "Pedang ini telah dicampur dengan baja dingin dan ini cukup sulit untuk memperbaikinya. Jadi setidaknya aku membutuhkan waktu selama 5 hari. Namun dari yang aku lihat kalau sarung pedang ini jauh lebih besar daripada bilah pedangnya. Aku masih penasaran mengapa pedang yang sangat terkenal ini bisa menjadi seperti ini. Apakah pedang ini telah ditelantarkan pada tempat yang begitu lembab selama puluhan tahun?" Beberapa saat kemudian, setelah meninggalkan pedang surga selatan kepada pandai besi itu, Wonwi berkata, "Aku tidak menyangka kalau orang itu langsung menyadari bahwa sarungnya jauh lebih besar daripada bilah pedangnya. Namun, aku telah mendapatkan sesuatu yang sangat bagus karena aku telah melihat seni bela diri Big Yangmuk sebanyak yang aku mau melalui kekuatan Pekda. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari salah satu dari 4 teknik berpedang yang terhebat pada dataran Murim. Dan juga aku masih bisa mempelajarinya karena masih ada begitu banyak pedang-pedang yang telah hancur akibat kekuatan yang dimiliki oleh Big Yangmuk. Dan aku tidak akan membuang kesempatan ini untuk mempelajarinya. Yang aku tahu, kekuatan aura itu sangatlah tidak cocok dengan sang pemimpin aliansi Murim. Namun aura itu lebih condong kepada faksi unortodok yang menimbulkan niat membunuh yang begitu kental. Itulah sebabnya mengapa aku menjadi penasaran apa itu sebenarnya dan mengapa ia ingin menciptakan sebuah salinan dari pedangnya sendiri." Namun tiba-tiba saja seorang pemuda bertubuh kecil yang mengenakan jubah hitam dan juga topi bambu telah mencoba untuk menangkap tangan Wonwi. Seketika itu juga Wonwi pun langsung menangkis tangan itu meskipun orang itu berulang kali untuk menangkap tangannya.
Tetapi pada akhirnya tangan Wonwi telah berhasil ditangkap oleh orang itu. Sontak Wonwi pun sangatlah terkejut. Ia bergumam, dia memiliki energi ki yang jauh lebih kuat dibandingkan yang aku bayangkan. Bahkan orang itu telah mendorong Wonwi dengan begitu kuatnya sehingga membuat Wonwi langsung terpojok di tempat itu. Akan tetapi Wonwi begitu heran ketika orang itu yang berkata, "Aku pikir kau telah mati karena aku mendengar bahwa kau telah jatuh ke dalam sungai dan menghilang." Seketika itu juga Wonwi menyadari bahwa orang itu adalah Big Yehyang, salah satu kandidat terkuat untuk menjadi sang pemimpin kultus blood selanjutnya. Setelah menyadari kalau itu adalah Yehyang, Wonwi berkata, "Apakah kau akan terus-terusan memegang tanganku selamanya? Jika kau tidak ada niat untuk membunuhku, maka lepaskan tanganku sekarang juga." Dengan santainya Yehyang berkata, "Kau menjadi semakin percaya diri dibandingkan terakhir kali kita bertemu. Apakah itu artinya kalau kau telah menjadi semakin kuat?" Wonwi berkata, "Aku yakin kalau kau tidak ingin identitasmu yang sebenarnya akan terkuak di tempat ini. Apa yang akan terjadi jika aku membocorkan identitasmu? Mungkin kau akan mengerti dengan apa yang aku maksud. Jadi lepaskan aku sekarang juga." Wonwi pun bergumam, kepercayaan diri akan muncul berdasarkan dengan situasi. Tetapi ceritanya akan berbeda apabila kita berada di tempat yang lebih sepi. Untungnya para pandai besi telah berada tidak jauh dari tempat kami. Jadi sudah pasti orang yang senekat dia tidak akan pernah mencoba untuk membunuhku di tempat yang terbuka seperti ini. Seakan tahu akan situasinya, Yehyang berkata, "Kau adalah orang yang cukup menarik, tetapi kau begitu bodoh karena kau sama sekali tidak cocok untuk berada di pihak anak itu. Dengarkan aku baik-baik, aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Jadi bekerjalah kepadaku dan aku akan membantumu untuk menjadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Percayalah, masa depanmu akan berdarah apabila kau bersama anak itu." Mendengar itu, Wonwi berpikir, dia mencoba untuk membawaku berada di pihaknya. Kalau saja bukan karena sebuah insiden yang terjadi di lembah itu, maka sudah pasti aku akan mempertimbangkan penawaran itu. Ini bukanlah sesuatu yang buruk untuk berada pada sisi yang menguntungkan. Akan tetapi tidak ada sebuah jaminan bagi orang yang pernah mencoba untuk membunuhku akan melakukannya di lain waktu. Aku yakin tujuan utamanya yang sebenarnya bukanlah aku, akan tetapi yang ia inginkan adalah Sang Evil. Dia ingin Sang Evil berada di pihaknya agar ia bisa memperkuat pasukannya. Kemudian Wonwi berkata, "Aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku atas penawaran itu, tetapi aku memiliki kekurangan yang sangat banyak. Dan juga bagaimana seorang murid akan menempuh jalan yang berbeda dari gurunya sendiri. Jadi aku tidak bisa berpihak kepadamu." Tiba-tiba saja Wonwi langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh Yehyang. Melihat serangan dadakan itu, Wonwi berpikir, seandainya aku terlambat sedikit saja, mungkin kepalaku akan berlubang. Lalu Yehyang berkata, "Lihatlah dirimu ini, kau begitu mudahnya menghindari serangan dadakanku. Jadi inilah yang membuatku sangat ingin kepadamu. Ada perasaan aneh yang kurasakan dan aku sudah cukup lama merasakan akan hal ini. Seorang pria yang baru saja melampaui level puncak telah mampu melihat datangnya serangan membunuhku, bahkan dia juga telah mampu menghindarinya. Entah kenapa aku merasa bahwa kau jauh lebih kuat daripada saat ini. Kau telah berhasil mencapai level ini hanya setelah mempelajari seni bela diri selama 1 tahun. Aku belum pernah melihat orang lain telah tumbuh sampai sekuat ini dengan sangat cepat selain diriku sendiri." Terlihat Yehyang yang semakin dekat kepada Wonwi. Bahkan Wonwi pun telah mendengar hembusan hangat dari nafasnya itu. Wonwi bergumam, "Apa yang kau bicarakan? Sepertinya kau sudah salah paham." Yehyang kembali berkata, "Aku merasa jika aku mengambil benihmu ini, maka anak terkuat dalam sejarah kultus pastinya akan terlahir. Awalnya aku berpikir kalau kau akan menjadi seorang warrior ataupun penjaga yang hebat. Tetapi saat ini pikiranku mengatakan bahwa kau akan menjadi seorang suami yang sangat hebat. Bagaimana menurutmu? Aku yakin kalau ini bukanlah sesuatu yang buruk. Kau akan menjadi orang nomor 2 di dalam kultus blood apabila kau menjadi suamiku. Jadi apakah kau akan mau menerima sebuah penawaran yang sebaik ini?"
Mendengar itu, Wenwi bergumam, ada satu hal yang telah ia lupakan, yaitu saat ini dia sedang menyamar. Oleh karena itu, aku merasa sama sekali tidak tergoda. Kemudian, Wenwi menepis tangan Yehyang yang masih mencoba untuk menggodanya dengan belayan itu. Wenwi berpikir dia adalah seorang wanita yang sama sekali tidak pernah bisa aku tebak apa yang sedang ia pikirkan. Lalu Wenwi berkata, aku anggap kalau aku tidak akan pernah mendengar akan hal ini. Mendengar perkataan Wenwi, Yehyang pun bertanya apakah Wenwi lebih memilih Hayeon daripada dirinya. Aku yakin kalau kau pastinya akan lebih suka menghabiskan malam yang dingin bersamaku dibandingkan dengan wanita itu. Wenwi, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka untuk bisa menjadikan orang sepertiku sebagai istrimu. Namun sorot matanya langsung berubah menjadi tajam ketika Wenwi yang bertanya mengapa ia berada di wilayah aliansi Murim. Yehyang pun berkata, aku yakin kalau kita memiliki alasan yang sama untuk berada di tempat ini. Wenwi berkata, jika kau mengincar pedang itu, lantas kenapa kau membuang waktu untuk menemuiku? Yehyang kembali berkata, kau tidak usah khawatir akan soal itu karena pedang Blood Demon sudah pasti akan menjadi milikku. Lagi pula, kau bukanlah orang yang sebodoh itu untuk menguak konflik internal kultus kita di hadapan para bajingan ortodok ini. Mendengar itu, Wenwi bergumam, seperti yang dikatakan oleh Hayeon untuk tidak menunjukkan sebuah perpecahan kepada orang lain dan saling melindungi dengan tidak berusaha untuk mengungkapkan kelemahan tersebut. Menampakkan perpecahan seperti itu akan membuat kedua belah pihak menjadi target besar bagi aliansi Murim. Yehyang kembali berkata, Wenwi, dengarkan aku baik-baik. Jika aku sudah memutuskan untuk menginginkan sesuatu, maka aku pasti akan mendapatkannya. Aku akan membawamu meskipun harus menggunakan sebuah paksaan karena aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Yehyang langsung menarik tangannya dengan begitu cepat, lalu melepaskan beberapa tinjuan kepada Wenwi, meskipun di saat itu Wenwi masih mampu memblokir tinjuan itu. Kemudian, Yehyang menundukkan kepalanya untuk melakukan sebuah serangan dengan begitu cepat dan mencoba menutup salah satu titik darah Wenwi. Menyadari kalau Yehyang telah mengincar titik darahnya, Wenwi pun langsung melompat dan juga memutar badannya untuk menghindari serangan fatal itu. Sambil tertawa, Yehyang berkata, ternyata apa yang aku rasakan memanglah benar. Kau telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya, jadi aku sangat yakin kalau kau memang layak untuk menjadi suamiku. Wenwi pun berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Itulah sebabnya aku tidak perlu lagi untuk menyembunyikan kekuatanku. Jika tidak, sudah pasti kau akan menyeretku. Lalu Wenwi pun melemparkan pedang belati yang sudah ia persiapkan untuk menyerang balik kepada Yehyang yang masih berdiri tepat di hadapannya. Akan tetapi dengan mudahnya Yehyang menangkap belati itu dengan menggunakan kedua jarinya. Lalu ia berkata, apakah kau pikir kau akan bisa membuatku melepaskanmu hanya dengan menggunakan belati patah ini? Namun belum sempat Yehyang melanjutkan kata-katanya, ia pun menyadari kalau Wenwi telah melancarkan sebuah tendangan yang tertuju kepadanya. Dengan sangat cepat, Yehyang langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari tendangan itu, sehingga terjadinya sebuah jarak di antara mereka berdua. Melihat kesigapan pergerakan Yehyang, Wenwi bergumam, dia bukanlah seorang lawan yang mudah untuk ditangani, dan dia langsung melepaskan belati ini dengan begitu cepat yang bersamaan dengan memblokir seranganku. Namun dia berhasil terdorong beberapa langkah dari hadapanku berkat sebuah tekanan yang aku berikan kepadanya, dan itulah tujuanku agar aku bisa terlepas dari cengkramannya. Akan tetapi ketika Wenwi ingin pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja Wenwi merasakan bahwa suasananya telah berubah menjadi kabut merah. Bahkan Wenwi merasakan rasa haus darah yang dipancarkan oleh Yehyang. Lalu Yehyang berkata, sepertinya aku harus menggunakan lebih banyak paksaan lagi agar kau mau menjadi pasanganku. Melihat itu, Wenwi bergumam, dia telah memancarkan rasa haus darah yang sangatlah mengerikan meskipun ada begitu banyak orang-orang yang berada di luar jalan ini. Mengapa situasi yang berbahaya ini telah terjadi ketika aku tidak membawa pedang surga selatan? Apakah aku bisa melawannya hanya menggunakan sebuah belati dan juga kemampuan bertarungku? Akan tetapi ketika Yehyang hampir saja menangkap Wenwi, tiba-tiba saja sebuah cahaya perak telah melintas melewati mereka berdua.
Wonwi pun sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Benar saja, di saat itu Mayung telah berdiri di hadapan Wonwi sambil mengacungkan pedangnya kepada Yehyang. Dengan tatapan mata yang tajam, Mayung berkata, "Dasar brengsek, siapa kau sebenarnya?" Terlihat sebuah topeng yang digunakan oleh Yehyang telah sobek setelah terkena tebasan pedang yang Mayung lancarkan kepadanya. Mengetahui kalau rencananya untuk mendapatkan Wonwi telah diganggu oleh Mayung, seketika itu juga wajahnya langsung memerah, matanya membara yang seakan-akan ingin membunuh Mayung di tempat itu. Merasakan haus darahnya, Mayung bergumam, siapa sebenarnya wanita itu? Dia telah memancarkan rasa haus darahnya dengan begitu mencolok. Apakah aku pernah bertemu dengan seseorang yang sekuat dia sebelumnya? Kemudian sambil memainkan jari-jarinya yang seolah-olah memberikan tantangan kepada Yehyang, ia berkata, "Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah melawanku sekarang juga." Melihat tantangan itu, Yehyang langsung berlari untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Mayung karena ia telah meremehkannya. Yehyang berkata, "Dasar arogan, aku akan memberikanmu sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa kau lupakan." Terlihat kedua wanita itu telah beradu kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka sama sekali tidak peduli apabila identitas mereka akan terkuak di hadapan banyak orang, karena mereka telah memperjuangkan harga diri mereka sebagai seorang seniman bela diri. Namun tiba-tiba saja Mayung sangatlah terkejut ketika Wonwi yang berlari menuju kepada mereka berdua. Lalu di saat yang bersamaan, Wonwi melingkarkan salah satu dari tangannya tepat berada di pinggang Mayung. Kemudian pada tangan kirinya, Wonwi melemparkan benang perak kepada sebuah tiang yang sangat jauh dari tempat mereka berada di saat ini. Seketika itu juga Wonwi dan juga Mayung langsung keluar dari gang itu untuk melepaskan diri dari sergapan Yehyang. Terlihat semua orang yang menyaksikan pergerakan Wonwi sangatlah takjub. Di saat itu mereka berpikir bahwa Wonwi telah menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai langkah kosong, yang mana teknik itu sangatlah langka. Pada sisi yang lain, di balik kepulan debu itu, Yehyang berkata, "Ini sangatlah konyol, bahkan aku sama sekali tidak mengira kalau mereka akan lolos dengan begitu mudah." Kemudian sambil tertawa Yehyang berkata melalui sebuah bisikan, "Wonwi, aku tahu kalau kau masih berada di sekitar sini. Tetapi meskipun kau telah berhasil melarikan diri, namun tidak lama lagi kau akan meleleh di bawah tubuh indahku." Ketika Wonwi telah sampai pada sebuah tempat yang lumayan jauh dari kejaran Yehyang, ia pun memperhatikan di sekitarnya untuk mengawasi apakah mereka telah dikejar ataukah tidak. Namun di sampingnya, Mayung sama sekali tidak mampu menahan ekspresinya. Wajahnya menjadi merah ketika salah satu tangan Wonwi telah memeluknya. Wonwi berkata, "Pelankan sedikit suaramu. Aku tidak menyangka kalau nona muda Yehyang akan menyamar dan datang ke tempat ini hanya seorang diri. Ini adalah skenario yang begitu buruk. Jadi kita akan kembali dan berbicara kepada Master bahwa nona muda Yehyang telah melakukan sebuah pergerakan pada wilayah aliansi Murim." Tidak lama kemudian, Wonwi pun langsung kembali menuju penginapan. Dan untungnya di saat itu Sang Evil masih berada di penginapan. Jadi Wonwi dengan begitu mudah menyampaikan informasi itu kepada Sang Evil. Mendengar laporan Wonwi, Sang Evil hanya berpikir, lalu ia berkata, "Kalau nona muda mengincarmu, maka kau jangan ragu untuk berteriak dengan menggunakan tenaga dalammu, dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu." Wonwi berpikir kalau Sang Evil beranggapan bahwa aku tidak mampu untuk melawannya jika dilihat dari level seni bela diri yang kami miliki. Tentu saja aku tidak bisa menyangkalnya, bahkan meskipun aku membuka pusat dantianku, tetap saja aku merasakan terintimidasi akan niat membunuhnya. 4 hari kemudian, di tempat yang berbeda, Jo Sung Won berkata, "Master mengatakan kalau kau harus selalu bersama kelompokmu kemanapun kau akan pergi. Namun bukankah menurutmu bahwa Sang Evil telah menjadi sedikit dramatis setelah terjadinya sesuatu kepadamu di hari itu? Meskipun agak merepotkan, tetapi apa yang ia katakan memanglah benar. Akan lebih mudah bagi kita menghadapi para musuh jika kita bergerak bersama-sama daripada jika kita bergerak secara terpisah." Pada sisi yang lain, terlihat Mayung yang hanya termenung ketika ia memikirkan tentang Wonwi yang memeluknya dengan begitu erat. Dan mulai di hari itu, Mayung selalu saja memikirkan akan hal itu.
Kemudian di hadapan mereka berdua, Wonwi sedang mengubah tiruan pedang menjadi bubuk sebanyak 75 buah. Dan di saat yang bersamaan, ia juga melihat ingatan semua pedang itu ketika mereka berhadapan dengan Baek Yangmuk. Dan sekarang aku memiliki pemahaman yang begitu kuat tentang sebuah teknik berpedang yang dimiliki oleh sang pemimpin aliansi Murim. Dan juga teknik itu telah terukir dengan jelas di dalam pikiranku, bahkan mungkin saja aku bisa menggunakannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.